Awal kisah diperlihatkan para hacker yang sedang membuat kode untuk dikirim ke pihak tertentu dengan imbalan uang yang menggiurkan. Tapi bukan uang yang mereka dapatkan, melainkan virus yang meledakkan para pembuat kode. Never touch my computer. Di lain tempat, Divisi Keamanan Cyber FBI dibuat panik karena mengalami pemadaman listrik. Salah satu direktur yang bernama Bowman menduga kalau kejadian ini bukan karena kegagalan sistem, akan tetapi ada orang yang berusaha untuk meretas sistem keamanan mereka dan menyuruh staf untuk mencari tahu siapa orang tersebut. Berpindah ke taman di mana Lucy dan pacarnya sedang asyik adu mekanik di dalam mobil. Tidak lama berselang muncul seorang bernama John yang merupakan ayah dari Lucy. Mereka berdua sempat berdebat. You dragged my boyfriend out of the car. You said he wasn't your He's boyfriend. not my boyfriend. Lucy. Wait, Lucy. Hingga akhirnya Lucy meninggalkan ayah dan pacarnya sendirian. Bisa disimpulkan bahwa hubungan Lucy dengan ayahnya tidak baik-baik saja. John yang sedang termenung di mobil mendapat panggilan dari seseorang yang menyuruhnya untuk menjemput hacker bernama Farrell. Berpindah ke Farrell yang sedang bertukar pesan dengan orang misterius. Ia tidak sadar bahwa komputernya sedang dikirimi virus yang dapat meledak saat tombol delete ditekan. Sesaat sebelum menekan tombol, ia mendengar suara ketukan pintu, yang dimana John sudah berada tepat di depan rumahnya. Detective. Yeah, that looks real. Did you get that? Dan ternyata orang misterius itu sedang memantau Farrell. Dikarenakan rencananya gagal, orang misterius itu merubah rencananya dengan senjata laras panjang yang menembaki kediaman Farrell. Tidak berakhir sampai di sini, orang misterius itu menerobos ke dalam rumah Farrell. Dan pada akhirnya mainan Farrell terjatuh menghantam tombol delete hingga meledaknya rumah Farrell. John yang berhasil membawa Farrell kabur melaporkan kejadian tersebut ke markas. Sementara itu, orang yang masih tersisa mendapatkan telepon dari seorang bernama May. Dikarenakan rencana mereka gagal, May lantas mengabarkannya kepada pimpinannya yang bernama Gabriel. Tanpa banyak pikir, ia menyuruh bawahannya untuk membuntuti Farrell. Sedangkan tim lain sedang meretas lampu lalu lintas yang membuat jalanan menjadi kacau. John yang tengah berbincang dengan Farrell tiba-tiba dihantam kendaraan dari arah samping. To keep you living in fear. Oh, fear? Total fear. Fear so you'll go out and you'll spend money on things. Up. That's good. Be dismissive instead of John yang melihat kekacauan yang terjadi menyimpulkan dirinya dan Farrell masih belum lolos dari kelompok penjahat yang mengejar mereka. Dan ternyata bukan cuma lalu lintas saja yang mereka retas. FBI pun dibuat ketar-ketir karena banyak laporan peretasan yang dilakukan oleh Gabriel dan para hackernya. Peretasan tidak berhenti di sana. Ia mulai meretas gedung putih dan menyalakan alarm darurat. Lagi dan lagi, ia meretas bursa saham yang membuat saham di sana terjun bebas. Dalam perjalanannya, Farrell mengungkapkan apa yang terjadi, di mana Farrell telah ditipu oleh Gabriel, yang sedang melakukan uji coba perangkat sistem mereka. Alih-alih mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang mereka selesaikan, namun dimanfaatkan untuk meretas sistem keamanan negara. Di tengah perbincangan mereka, terdengar suara radio yang memberikan panduan jalan. Namun Farrell menyadari suara itu tidak asing baginya, dan benar saja, itu adalah suara May yang berusaha menyesatkan mereka. John lantas mengambil walkie-talkie yang ada di mobil dan mulai berbicara dengan Gabriel. Dan sepertinya ia sudah menyimpan informasi pribadi milik John. Tidak cuma mengambil informasi John, ia juga meretas saldo tabungan pensiun milik John hingga tak bersisa. Di sini John diminta untuk menembak Farrell dan ia akan berjanji untuk melunasi hutang dan keselamatan keluarganya. John yang masa bodoh dengan bualan Gabriel tiba-tiba mendapatkan sambutan dari helikopter yang menembaki mereka.
dan terjadilah kejar-kejaran antara mobil John melawan helikopter pasukan Gabriel. Hingga pada akhirnya John melompat keluar mobil dan menabrakkan mobilnya ke helikopter hingga terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Gabriel yang mendapat kabar dari bawahannya yang selamat melanjutkan rencananya, meretas komputer induk milik FBI untuk mendapatkan data rahasia negara itu. Ia juga menyuruh May untuk menyusup ke dalam FBI, berpindah ke John dan Farrell yang mulai mengamati apa yang akan dilakukan kelompok teroris itu berikutnya. Farrell berkata bahwa mereka akan melakukan tindakan secara terang-terangan. Farrell berasumsi bahwa target mereka berikutnya adalah pembangkit listrik yang ada di negara itu. John dan Farrell pun bergegas untuk pergi. May yang asik meretas aliran listrik tiba-tiba ditodong John dari arah belakang dan terjadilah pertempuran. Hingga pada akhirnya May ditabrak oleh John menggunakan mobil. Fast as you can. May yang terhempas oleh tabrakan John pun jatuh ke bawah lift. Di sisi lain, Gabriel yang mengetahui rencananya gagal gara-gara John mulai putar otak dan mengarahkan gas beracun untuk diarahkan ke lokasi John dan Farrell. Dan diceritakan bahwa Gabriel merupakan rekan kerja dari Bowman di lembaga yang sama. Dikarenakan Gabriel mengkritik kelemahan keamanan cyber di sana dan memberikan sarannya, ia dipecat karena dianggap gagasan yang diberikan Gabriel tidak berguna bagi mereka. Berpindah ke John yang masih di gardu listrik, tapi untungnya mereka berhasil selamat. Namun pada akhirnya mereka tidak dapat mencegah rencana Gabriel. Alhasil listrik yang berada di sekitar wilayah itu pun menjadi padam. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah teman Farrell yang juga merupakan hacker profesional untuk meminta bantuan. Dan tidak butuh waktu lama, Fredrik dengan lihainya berhasil menemukan markas yang diduga milik Gabriel. Di lain sisi, Gabriel menyadari ada orang yang masuk ke server miliknya. Tak tinggal diam, Gabriel berhasil melacak dan mengetahui siapa identitas pelaku tersebut. Dan apesnya lagi, Lucy ternyata ditahan oleh bawahan dari Gabriel, yang memaksa mereka untuk pergi menyelamatkan Lucy. Farrell yang sedang meretas server induk pun ditodong senjata oleh bawahan Gabriel dan dimasukkan ke ruangan yang sama dengan Lucy. Dikarenakan lokasinya sudah diketahui, ia dan pasukannya yang tersisa pun mulai melarikan diri, bersama dengan Farrell dan Lucy yang masih ditahan. Di sebuah ruangan, Gabriel meminta Farrell untuk menjatuhkan harga saham negara yang tadinya sudah dipulihkan oleh Farrell. Tapi John tiba-tiba datang dan menodongkan senjatanya kepada Gabriel. Dad! Careful. Sayangnya John kalah adu mekanik dan tertembak di lengannya. Di saat Gabriel mendekat erat tubuh John, ia menembak tepat di pundak John. Tapi sayangnya peluru itu juga ikut melukai Gabriel, yang membuatnya terkapar tak berdaya. Dari luar terlihat pasukan FBI yang datang dengan sangat-sangat terlambat, dan film pun berakhir.